Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan nama saya Faru Jaibi. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengertian dari topologi jaringan komputer. Pengertian topologi jaringan komputer adalah suatu cara atau konsep untuk menghubungkan beberapa atau banyak komputer sekaligus menjadi suatu jaringan yang saling terkoneksi. Dan setiap macam topologi jaringan komputer akan berbeda dari segi kecepatan pengiriman data, biaya pembuatan, serta kemudahan dalam proses maintenance-nya. Dan juga setiap jenis topologi jaringan komputer memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Ada banyak macam topologi seperti topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi mesh, topologi peer-to-peer, topologi linear, topologi tree, dan yang terakhir adalah topologi hybrid. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai topologi bus. Topologi bus bisa dibilang topologi yang cukup sederhana dibanding topologi yang lainnya. Topologi ini biasanya digunakan pada instalasi jaringan berbasis fiber optik, kemudian digabungkan dengan topologi star untuk menghubungkan klien atau node. Topologi bus hanya menggunakan sebuah kabel jenis koaksial di sepanjang node klien, dan pada umumnya ujung kabel koaksial tersebut biasanya diberikan T-konektor sebagai kabel end-to-end. Kelebihan dari topologi bus ialah biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Dan kedua, penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Ketiga, topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Adapun kekurangan dari topologi bus yaitu jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer, workstation, atau klien yang lain. Kedua, proses sending atau mengirim dan receiving atau menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Yang ketiga, topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai topologi star. Topologi star atau bintang merupakan salah satu bentuk topologi jaringan yang biasanya menggunakan switch atau hub untuk menghubungkan klien satu dengan klien yang lain. Kelebihan topologi star yang pertama, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Bersifat fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudian deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Adapun kekurangan dari topologi star yaitu jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Yang kedua, cukup membutuhkan banyak kabel. Jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Pembahasan yang ketiga yaitu adalah topologi mesh. Topologi mesh merupakan bentuk topologi yang sangat cocok dalam hal pemilihan rute yang banyak. Hal tersebut berfungsi sebagai jalur backup pada saat jalur lain mengalami masalah. Kelebihan dari topologi mesh yaitu jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak. Jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Yang kedua, besar bandwidth yang cukup lebar. Ketiga, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Adapun kekurangan dari topologi mesh ini, yang pertama, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit. Kedua, membutuhkan banyak kabel. Yang ketiga, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Untuk topologi selanjutnya yaitu peer-to-peer. Topologi peer-to-peer
merupakan topologi yang sangat sederhana dikarenakan hanya menggunakan dua buah komputer untuk saling terhubung. Pada topologi ini biasanya menggunakan satu kabel yang menghubungkan antar komputer untuk proses pertukaran data. Kelebihan topologi peer-to-peer: yang pertama, biaya yang dibutuhkan sangat murah. Kedua, masing-masing komputer dapat berperan sebagai klien maupun server. Yang ketiga, instalasi jaringan yang cukup mahal. Kekurangan dari topologi peer-to-peer: yang pertama, keamanan pada topologi jenis ini bisa dibilang sangat rentan. Yang kedua, sulit dikembangkan. Yang ketiga, sistem keamanan dikonfigurasi oleh masing-masing pengguna. Yang keempat, troubleshooting jaringan bisa dibilang rumit. Untuk yang selanjutnya, yaitu yang kelima, kita bahas topologi linear. Topologi linear atau biasanya disebut topologi bus beruntut. Pada topologi ini biasanya menggunakan satu kabel utama guna menghubungkan tiap titik sambungan pada setiap komputer. Kelebihan topologi linear: yang pertama, mudah dikembangkan. Kedua, membutuhkan sedikit kabel. Ketiga, tidak memerlukan kendali pusat. Keempat, tata letak pada rangkaian topologi ini bisa dibilang cukup sederhana. Adapun kekurangan dari topologi linear: yang pertama, memiliki kepadatan lalu lintas yang bisa dibilang cukup tinggi. Kedua, keamanan data kurang baik. Topologi selanjutnya adalah topologi yang keenam, adalah topologi tree. Topologi tree atau pohon merupakan topologi gabungan antara topologi star dan juga topologi bus. Topologi jaringan ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan hierarki yang berbeda-beda. Kelebihan dari topologi tree: yang pertama, susunan data terpusat secara hierarki. Hal tersebut membuat manajemen data lebih baik dan mudah. Kedua, mudah dikembangkan menjadi jaringan yang lebih luas. Kekurangan dari topologi tree: yang pertama, apabila komputer yang menduduki tingkatan tertinggi mengalami masalah, maka komputer yang terdapat di bawahnya juga ikut bermasalah. Yang kedua, kinerja jaringan pada topologi ini terbilang lambat. Ketiga, menggunakan banyak kabel dan kabel terbawah atau backbone merupakan pusat dari teknologi ini. Yang selanjutnya yaitu topologi hybrid. Topologi hybrid merupakan topologi gabungan antara beberapa topologi yang berbeda. Pada saat dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung satu sama lain. Di saat itulah gabungan topologi tersebut membentuk topologi hybrid. Kelebihan dari topologi hybrid: yang pertama, fleksibel. Kedua, penambahan koneksi lainnya sangatlah mudah. Kekurangan topologi hybrid: yang pertama, pengelolaan pada jaringan ini sangatlah sulit. Kedua, biaya pembangunan pada topologi ini juga terbilang mahal. Ketiga, instalasi dan konfigurasi jaringan pada topologi ini bisa dibilang cukup rumit karena terdapat topologi yang berbeda-beda. Topologi yang terakhir adalah topologi ring. Topologi ring atau cincin merupakan salah satu topologi jaringan yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dalam suatu rangkaian melingkar, mirip dengan cincin. Biasanya topologi ini hanya menggunakan LAN card untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Kelebihan topologi ring: yang pertama, memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Kedua, mudah diimplementasikan. Ketiga, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Dan yang keempat, biaya instalasi cukup murah. Adapun kekurangan dari topologi ring: yang pertama, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Kedua, troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Yang ketiga, jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Yang terakhir, pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Sekian, itulah yang bisa saya jelaskan mengenai topologi jaringan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.